Siang Ibu. Siang Kakak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi tentang asam urat. Di sini saya pertama-tama mau perkenalkan dulu. Saya ahli gizi dari rumah sakit ini. Di sini nama saya Nabila Nurliza. Kakak bisa manggil saya Nabila. Oke. Di sini pertama aku mau nanya nama kakak. Nama kakak siapa? Iya. Tanggal lahir 10 Juli 10 Juli 2020. 2000. Usia sekarang? 20. Oke. Alamat rumah kakak? Jalan Lapangan Tenis nomor 60. Suku atau agama? Agamanya Islam, Suku. sukunya Jawa. Pekerjaan kakak? Sekarang karyawan swasta. Ada keterbatasan fisik dari kakak? Nggak ada. Riwayat kesehatan pasien tadi keluhannya asam urat ya? Diagnosisnya juga ya berarti itu. Pendidikan terakhir? SMA, SMK. Status merokok? No. Enggak. Oke, pertama ibu kakak naik ketimbangan. Tangannya di sini, malut depan, sejajar. Oke, selanjutnya aku mau ngukur tinggi badan kakak. Minta tolong tumit belakang kakinya nempel, pinggang, punggung dan pala. Oke, kita injek. Son. Data yang didapatkan 148,5. Oke, sekarang aku akan menanya pola makan kakak sebulan yang lalu. Yang pertama, kakak makan nasi berapa kali? Sekali dalam sehari. 1 kali dalam sehari. Iya. Itu berapa centong biasanya? 2 centong. 2 centong. 2 centong banyak nggak sih? Enggak. Kalau mie biasanya kakak berapa? Kadang-kadang. Kadangnya tuh berapa? Dalam sehari bisa sekali atau Sekali doang sih. dalam per minggu? Ya nggak tahu. Pokoknya kalau sehari cuma 1 kali. Berarti 1 hari sekali ya? Enggak juga. Berarti per bulan, setiap bulan 1 bulan sekali. 1 kali per minggu. 1 kali per minggu berarti ya? Sebenarnya. Itu 1 bungkus. 1 bungkus. Jadi biasanya direbus ya atau dulu? Kentang? No. Kalau kentang enggak, berarti nggak pernah sama sekali ya. Kalau ayam bisa dikonsumsi berapa kali? Sehari atau sebulan? Terserah kakak biasanya dalam sehari bisa biasanya makan atau setiap minggu akan makan atau setiap Setiap bulan? minggu pasti ada ayam. Berarti berapa kali biasanya? Mungkin hanya 2 kali. 2 kali per minggu ya? Itu ayamnya apa? Bagian apa? Kalau nggak paha, Paha berarti. Biasanya paha. disuruh Paha atas, paha bawah? bawah. Paha bawah. Biasanya dimasaknya itu digoreng atau direbus atau gimana? Kadang direbus, kadang digoreng. Dia keseringannya Direbus. direbus. Berarti sop. Enggak juga, kayak digoreng deh. Goreng berarti ayam goreng gitu ya. Kalau ikan 1 kali sebulan. dari 1 kali sebulan. Itu 1 ikan atau bisa setengah bagian dari Setengah ikan? bagian. Setengah bagian. Itu bisa digoreng atau di apa?
digoreng. Goreng. Telur, kalau telur Telur 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Satu butir biasanya atau 2? Satu. Itu digoreng, direbus atau Indomie? Direbus. Dalam Indomie berarti ya? Untuk tahu Enggak. nggak pernah. Tempe berapa? Jarang. Jarang-jarangnya berarti dalam sebulan ya? Mungkin 1 kali Sebulan. 2 kali, maksudnya 2 minggu gitu. Oh, berarti dalam 1 bulan 2 kali bisa gitu ya? Itu digoreng. Bentuknya satu papan atau satu potong panjang ya? Iya. Goreng berarti ya. Kalau sayuran, bayam jarang, Seminggu sekali. Itu biasanya berapa centong? 2 centong. Berarti rebus ya. Buncis nggak pernah. Wortel nggak. Dalam makanan sayur sop gitu nggak pernah juga. Buah Enggak. pisang Jarang makan pisang. Berarti dalam sebulan nggak? Jarang. enggak. Pepaya Jarang juga. Snack biasanya random sih, paling makanan ringan doang gitu. makanan snack kayak ciki-ciki gitu ya. Dalam sebulan, seminggu atau 1 hari bisa berapa kali? Mungkin seminggu sekali. Minuman manis-manis gitu Manis. biasanya berapa kali? Ya sama. 2 minggu sekali. Oke, yang pertama aku mau nanya, aku akan merecall kakak makanan kemarin dari kakak bangun tidur sampai tidur lagi itu kakak konsumsi apa aja. Biasanya kakak bangun tidur jam berapa? Jam 6:30. Jam 6. Oke, di situ kakak konsumsi apa habis bangun tidur? Ada jeda sih, paling makannya jam 8. Oh, berarti bangun tidur minum air putih dulu ya? Enggak. Oh, enggak. Berarti langsung aktivitas yang lain. Oke, berarti sarapan, bangun jam 6, mulai sarapan? Sarapan kadang sih 6:30, kalau nggak jam 7 kurang. 6:30 itu makan apa kemarin? Kemarin martabak Martabak apa tuh? manis. Oke, terus abis itu kakak makan martabak manis, terus beraktivitas lagi kan? Terus ada nyemil-nyemil lagi enggak? Enggak, berarti abis aktivitas langsung makan siang. Kakak makan siang kemarin jam berapa? Jam 1:30. Makan apa? Nasi Padang. Nasi. Oke. Terus habis minumnya ada yang manis-manis? Atau Enggak minum. Enggak minum? Minum air putih? Enggak minum. Oh, nggak minum. Oke. Ya. Nah, terus di sela-sela beraktivitas itu kakak ada nyemil-nyemil? Enggak. Nggak ada. Ngambilnya mungkin jam 3 kan. Oh, jam 3. Jam 4. Jam 4 berarti ya. Apa itu kakak nyemil? Minum Milo. Es ya berarti. Terus abis kakak minum itu biasanya kakak makan lagi? Makan malam? Enggak, habis makan sore. Makan sore? Jam berapa? Jam 5. Makan apa? Makan seblak. Seblak. Minumnya ada yang manis? Enggak. Air putih. Oke, terus abis itu kakak beraktivitas kayak sholat maghrib gitu kan. Terus kakak ada makan malam atau selingan malam? Ada. Apa? Makan bakso. Berarti selingan atau makan? Enggak pakai nasi tapi bakso. Oh, berarti selingannya berarti ya. Jam berapa itu kakak? Jam 7:30. Jam 8.
Oke. Di sini aku mau nanya, jam 7.30 kakak makan martabak manis itu toppingnya apa? Coklat kacang. Oke. Dengan pagi nggak ada. Nasi padang. Tuh kakak pakai lauk apa? Ayam, Ayam. telur, Sayuran. sayurnya lupa namanya. Singkong, daun singkong. Dan Pepaya. singkong, singkong. Lo berarti Milo sama gula ya? Sama susu juga. Susu. Susu kental manis. Susu kental manis. Oke. Apa aja kak? Kerupuk, ceker, Kerupuk, ceker ayam. sama sayuran. Sayurannya apa? Kol, toge, sama sawi. Sawi. Nggak pakai telur berarti ya? Pakai Oh, pakai telur. Oke. Baksonya isinya apa aja? bakso doang. Bakso doang, nggak pakai bihun. Sayuran juga nggak? Enggak. Oke. Oke. Ibu ada data rekam medisnya? Aduh, ini ada. Oke. Aku lihat dulu ya. Oke, untuk asam urat ibu normal, lebih tinggi. Itu datanya 8. Kolesterol totalnya ibu normal. Hemoglobin ibu normal. Oke. Terus tadi kita kan udah ngecek ya data-datanya. Aku mau tanya data fisiknya ibu. Nafsu makannya ibu baik atau enggak? Enggak. Ada keluhan mual? Ada. Ada. Muntah? Kalau kekenyangan doang Berarti ada ya. Kembung? ada. Diare? Enggak ada. Gangguan menelan? Gangguan maunya? Ada. Enggak ada ya. Lalu tadi kita udah nimbang data antropometrinya ibu berat badannya 42,2 kg, tinggi badannya 148,5. Terus IMT ibu normal yaitu 19-an kilogram per meter. Berarti ibu nggak ada penurunan berat badan ya, biasa aja. Apa nih? Di sini diagnosis ibu kan asam urat ya atau GOT disebutnya. Di sini ibu harus perbaiki pola makan ibu ya, makan makanan yang sehat. Terus di sini ada intervensinya. Ibu bisa lihat ini gambaran makanan. Ya. Oke. Di sini asam urat itu bisa dikenal dengan arthritis gout, di mana apa itu gout atau asam urat, yaitu gout atau asam urat adalah suatu peradangan sendi akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah. Itu kadarnya itu kalau pria itu 3,4 sampai 7 dan untuk wanita 2,4. Nah, ibu di sini tinggi kadar asam uratnya 8 ya. Jadi ibu terlalu tinggi. Nah, terus di sini faktor-faktor resikonya itu bisa dari genetik, bisa dari usianya, biasanya konsumsi alkohol sering ibu konsumsi, terus ada pola makannya juga yang nggak teratur. Lalu di sini pencegahannya bisa modifikasi dietnya atau pola makannya, terus aktivitas fisiknya atau olahraga yang sering harus dilakukan, terus batasi makanan mengandung tinggi purin itu apa, nanti saya akan jelaskan. Lalu ada memperbanyak minuman air putih dan mengurangi alkohol.
Nah, terus di sini ada makanan yang harus dibatasi, yaitu dimana daging merah harus dikurangi, kacang-kacangan, jeroan kayak tetelan gitu, terus seafood sama sayuran hijau yang harus dibatasi juga. Terus kalau makanan yang baik dikonsumsi itu seperti nasi, jagung, umbi-umbian, susu atau wortel yang sayuran tidak hijau. Oke, kayak gitu paham? Oke. Terus tujuannya di sini untuk melihat manfaat atau peningkatan asupan kakak menjadi baik dan status gizinya kakak menjadi baik atau normal. Terus juga bisa mengurangi makan makanan yang seperti jeroan tadi dan sering mengonsumsi buah. Terus terapi jenis dietnya itu kita pakai diet rendah purin ya. Kalau kakak misalnya nih dari kita konseling ini kakak kesiapan kakak untuk diet ya, kakak bersedia atau enggak, nanti di akhir kakak bisa bilang ya. Oke, tadi kan saya udah jelaskan yang harus kakak makan, yang untuk menguranginya gimana. Terus di sini tujuannya kakak untuk mengurangi asam urat kakak yang tinggi itu, dimana kakak konsumsi lemak yang tinggi harus dikurangin seperti jeroan. Terus itu karena tinggi purin juga harus konsumsi sering-sering buah, susu, air putih kayak gitu. Terus di sini kakak akan merubah perilaku diet kakak. Apakah kakak siap? Siap. Terus di sini terapi diet yang aku kasih itu pakai rendah purin, pakai makan makanan yang baik tadi yang aku udah jelasin. Terus nurunin kadar asam urat kakak yang tinggi tadi, yang 8 yang seharusnya 2,4 sampai 5,7. Terus prinsip dietnya itu kakak harus mempertahankan status gizi kakak yang normal sampai 100% normal. Terus membatasi mengurangi makanan tinggi lemaknya. Lalu syarat diet yang kakak lakukan itu makanan kakak atau energi kakak harus sebesar data recall atau data yang tadi aku tanya-tanya makanan kakak. Terus proteinnya itu 15% dari kebutuhan, lemaknya 25% dari kebutuhan, karbohidratnya 60% dari kebutuhan. Nah, terus terapi non dietnya itu kakak bisa berolahraga kayak lari, berenang, sepeda atau jalan kaki bisa 2 kali per minggu. Lalu di sini menurut kakak ada kehambatan nggak untuk ini? Nggak ada. Kalau berarti kakak siap ya untuk mengurangi makan makanan yang tadi saya sebutkan. Terus kalau kakak siap, berarti saya akan menuliskan kalau kakak siap ya. Terus keberhasilannya itu nanti yang kakak dapat itu kakak akan bisa menurunkan kadar asam urat kakak nggak tinggi lagi. Terus sama pola makannya harus kakak atur ya. Di sini aku akan terakhir aku akan melihat evaluasinya, di mana asupan yang kakak makan itu sesuai ya yang makanannya. Terus data-data tinggi badan, berat badan kakak itu harus tetap normal, dalam normal, jangan berubah, semoga agar tidak berubah, tetap segitu. Terus data biokimianya tadi yang kakak kasih itu cuman kakak harus menentukan kadar asam uratnya aja. Terus klinis sama fisiknya itu kakak normal semua, jadi harus dipertahankan. Terus edukasinya itu dimana kakak harus meningkatkan pengetahuan kakak tentang GOAT. Nanti ini boleh kakak bawa pulang. Terus sama menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Nah, nanti kalau kakak sudah setuju nih dengan konseling ini, nanti kakak sebulan lagi atau 2 minggu lagi kakak bisa datang lagi ke saya untuk konsultasi lagi ke saya. Apakah kakak mau?
Oke, kakak bersedia ya. Berarti nanti kita atur saja waktu sama tanggalnya karena kakak mau konsultasi lagi ya. Oke, terima kasih atas waktu.